Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hanafiya. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tugas 2 pada mata kuliah sistem multimedia program studi informatika PJJ S1 dengan dosen Bapak Catur Nugroho Eskom Unkom, di mana pada tugasnya ini ada beberapa tugas 2 ini, yaitu mereview sebuah buku, di mana di sini ada lebih kurang 10 kelompok yang akan mereview penerapan virtual reality dalam industri dengan topik pertemuan 13, yaitu ada sebuah buku dari Domzu di KK yang berjudul Virtual Reality and Augmented Reality in Industry. Kemudian juga di sini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1 yang membahas tentang desain NPR based testing of advanced mechatronic system. Kemudian ada juga from space to the forest dan seterusnya. Jadi di sini sebenarnya saya tidak kebagian kelompok, jadi ini saya lakukan secara mandiri saja. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mengambil pada bagian 1, yaitu design NPR AR based testing of advanced mechatronic system. Ini adalah bukunya. Kemudian yang selanjutnya pada bab 1 di bagian abstrak ini bisa dilihat bahwa yang pertama, sistem mekatronika canggih dengan kecerdasan parsial melekat yang disebut dengan sistem pengoptimalan diri. Ini bereaksi secara mandiri dan fleksibel terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kemudian sistem seperti ini juga mampu mempelajari dan mengoptimalkan perilaku mereka selama operasi. Kemudian juga solusi mirip mereka merupakan tonggak signifikan karena merupakan hasil dari desain konseptual serta dasar untuk konkretisasi sistem itu sendiri yang melibatkan para ahli dari beberapa domain seperti mekanik, teknik elektronik, teknik kontrol, rekayasa perangkat lunak. Kemudian juga saat ini tidak ada metodologi desain yang mapan untuk desain sistem mekatronika canggih. Kemudian di sini juga dijelaskan kontribusi ini menyajikan teknik specification baru untuk desain konseptual sistem mekatronika canggih bersama dengan pendekatan baru untuk mengelola proses pengembangan sistem. Kemudian juga penulis menggunakan teknologi kereta api sebagai contoh yang kompleks untuk menunjukkan bagaimana menggunakan teknik spesifikasi. Kemudian juga sejauh mana memfasilitasi pengembangan sistem teknik mesin masa depan. Kemudian juga ada juga prototipe virtual yang dipilih dan testbed dari RealCAD yang ditunjukkan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis VR dan AR untuk analisa visual, kemudian memfasilitasi pengujian prototipe yang ditargetkan. Kemudian pada bagian 1 ini ada prototyping virtual dalam proses inovasi produk. Kemudian di sini jelaskan bahwa produk dan sistem manufaktur teknik, mesin dan sektor industri juga terkait, seperti teknik otomotif ini semakin kompleks untuk waktu pasar ini menurun secara bersamaan. Kemudian juga dalam keadaan seperti ini, proses inovasi produk ini menghadapi tantangan luar biasa. Kemudian juga di sini ada beberapa siklus yang jelaskan tentang proses inovasi produk. Jadi di sini ada siklus pertama, yaitu mencirikan langkah-langkah dari menemukan potensi keberhasilan masa depan untuk menciptakan desain produk yang menjanjikan apa yang kita sebut sebagai solusi prinsip. Kemudian juga di sini ada 4 tugas utama dalam siklus ini, yang pertama pandangan ke depan, kemudian untuk penemuan produk dulu, kemudian juga perencanaan bisnis, dan juga desain konseptual.
Kemudian di siklus kedua ini sesuai dengan pemahaman yang mapan tentang pengembangan produk. Poin penting ini adalah persyaratan solusi prinsip lintas domain oleh para ahli domain yang terlibat, seperti pada teknik mesin, teknologi kontrol elektronik, rekayasa perangkat lunak. Kemudian hasil yang diuraikan dari domain dalam siklus harus diintegrasikan ke dalam spesifikasi produk yang mencakup spesifikasi harus diverifikasikan berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh siklus pertama. Kemudian juga di sini ada siklus yang ketiga atau siklus yang terakhir, yaitu berfokus pada pengembangan proses manufaktur dan optimalisasi desain produk sehubungan dengan manufaktur. Kemudian pengembangan produk siklus kedua dan ketiga dari proses manufaktur yang sesuai secara tegas didorong oleh teknologi informasi. Elemen kunci adalah virtual prototyping nanti. Kemudian juga ini membangun dan menganalisa model komputer, produk, dan sistem produksi yang dikembangkan untuk mengurangi waktu dan biaya manufaktur, dan pengujian prototipe yang intensif seminimal mungkin. Simulasi ini adalah istilah lain untuk bereksperimen dengan model komputer semacam itu. Kemudian kita juga memodelkan produk komputer. Kita berbicara tentang produk virtual. Dalam analogi, penulis juga menggunakan kata kunci produksi virtual atau pabrik digital ketika penulis memodelkan sistem manufaktur. Kemudian ada juga di sini dijelaskan tentang realitas virtual VR dan realitas tertambah atau AR. Nah, di sini realitas virtual atau virtual reality dan augmented reality atau realitas tertambah itu adalah teknologi kunci dari virtual prototyping. Kemudian juga mereka adalah antarmuka pengguna yang mudah dipahami ke ruang desain virtual dan memfasilitasi eksplorasi interaktif fungsional produk baru seperti yang digambarkan pada gambar di samping. Jadi di sini ada the real things, kemudian di sini ada AR, ya, AR supported engine maintenance, mixing camera, product NCD object. Kemudian VR-nya adalah model typically delivered from CAD data. Nah, kemudian di selanjutnya juga dijelaskan bahwa saat ini ada dua pendekatan berbeda untuk menampilkan gambar campuran objek nyata dan virtual. Rangka tampilan video tembus pandang telah mengintegrasikan video miniatur. Pengguna melihat aliran video real time dari objek aslinya yang diperkaya dengan objek yang dihasilkan oleh komputer. Kemudian gambar di samping ini menunjukkan HMD video tembus pandang yang diterbitkan oleh Canon pada tahun 2002. Dan penerapannya dalam perakitan pintu mobil bisa kita lihat di gambar samping ya. Kemudian yang selanjutnya juga ada aplikasi VR dan AR terbaru di industri. Dalam beberapa tahun terakhir VR juga telah berhasil membuat jalan dari lembaga penelitian ke dalam praktik industri. VR juga saat ini adalah teknologi kunci dalam industri, misalnya dalam pengembangan produk, kemudian juga rekayasa pabrik dan layak. Ini juga memfasilitasi pemahaman seorang insinyur tentang konsep desain yang kompleks dan akhirnya meningkatkan kualitas produk. Kemudian augmented reality juga ini masih di awal pekerjaan industri, namun proyek penelitian pertama dengan mitra dari industri ini menunjukkan manfaat besar dari teknologi yang menarik. Kemudian juga di sini dicontohkan ada beberapa proyek dari Hans Nextdoor Institute yang memberikan survei bagaimana VR dan teknologi AR dapat diterapkan dalam proses inovasi produk. Nah, kemudian di poin 3.1 juga bisa dilihat bahwa kompleksitas menyusun sistem mekatronika di VR. Yang pertama ini adalah kompleksitas sistem mekatronika modern.
dan kebutuhan untuk menjaga efisien analisis dan mengeksplorasi sejumlah besar konfigurasi potensial dan pola perilaku. Mereka ini meminta kode dan alat pengembangan baru. Penulis juga mengembangkan lingkungan prototipe virtual yang memungkinkan para insinyur untuk secara interaktif menyusun prototipe mekatronika di dunia virtual, seperti gambar di samping. Kemudian juga pendekatan desain juga dilakukan oleh penulis, gunakan didasarkan pada efek gabungan dari elemen sistem yang saling berhubungan dan juga disebut sebagai elemen solusi, seperti ada sensor, kemudian ada aktuator, dan bagian mekanis serta modul fungsi mekatronika atau MFM. Kemudian selama di desain di lingkungan virtual, komposisi sistem juga dijalankan dalam siklus sintetis dan analisa seperti pada gambar 6. Kemudian pada langkah pertama ini bisa dilihat bahwa sintesis sistem insinyur secara interaktif mengatur struktur perakitan. Oleh karena itu dia menggunakan model 3D elemen solusi dari perpustakaan, konstruksi, kemudian secara paralel struktur aktif dari sistem perakitan akan secara otomatis disimpulkan oleh sistem desain yang aktif. Kemudian yang selanjutnya juga di sini penjelasan tentang strukturnya juga terdiri dari semua konfigurasi elemen solusi yang relevan. Di situ ada pengontrol, kemudian sensor dan aktuator, dan juga keterkaitan mereka. Kemudian pada langkah pertama juga insinyur dapat menganalisis perilaku dinamis dari sistem yang dirancang secara real-time. Kemudian juga selama analisis sistem, MATLAB atau Simulink ini digunakan untuk simulasi kontrol sistem. Kemudian simulasi sistem multibody juga dilakukan oleh Cortex ya. Kemudian untuk membuat interaksi komposisi sistem lebih intuitif, satu set gerakan ini sebagai perintah bagi insinyur untuk menjalankan tindakan perakitan DPR. Ini seperti pada gambar di sebelah, yaitu pada gambar 7. Kemudian yang selanjutnya juga untuk memfasilitasi eksplorasi intuitif dari prototipe virtual, berbagai efek visual ini bisa dilihat di gambar samping. Ini diterapkan di lingkungan kerja, misalnya di animasi digunakan untuk menimbulkan perilaku dinamika. Kemudian juga ada anotasi 3 dimensi atau 3D seperti kekuatan dan gaya arah. Kemudian juga menyajikan hasil simulasi secara lebih komprehensif dan lebih mudah diamati di lingkungan virtual. Kemudian juga di sistem ini memungkinkan insinyur untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku sistem mekatronika pada tahap yang sangat awal dari proses pengembangan. Kemudian kalau dilihat desain kesalahan juga ini bisa dideteksi. Alternatif desain juga dapat diuji secara intuitif tanpa perlu ada yang namanya prototipe yang nyata. Kemudian juga di sini di 3.2 ini contohkan ada prototipe virtual sistem lampu depan mobil ya. Nah, di mobil modern juga kita lihat bahwa mobil modern ini mengandung lebih banyak komponen mekatronika untuk mendukung tugas pengemudi. Nah, komponen mekatronika ini adanya pada sistem pengereman, anti-lock atau yang biasa dikenal dengan ABS, kemudian juga ada yang namanya program stabilitas elektronik atau ESP. Kemudian untuk mendukung keselamatan berkendara dan atau juga pencahayaan depan yang canggih seperti atau disingkat AFS ya, untuk meningkatkan kemampuan pencahayaan kendaraan di jalan yang berliku. Kemudian juga ada yang namanya lampu lentur yang dinamis. Ini biasanya digunakan pada sudut roda kemudi atau sensor gyro yang untuk menghitung sudut putaran lampu depan untuk meningkatkan pencahayaan kendaraan ya di jalan lentur. Kemudian ini juga menyediakan lampu depan yang mengikuti jalan berliku yang disebut sebagai sistem pencahayaan depan atau AFS canggih ya, seperti pada gambar. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kerugian utama dari sistem penerangan
kendaraan menuju ke kurva ini terlambat dan biasanya ada juga. Kemudian juga ini ada penjelasan juga dari mitra proyek yaitu Visiotron Global untuk industri otomotif juga telah mengembangkan sebuah sistem pencahayaan depan yang canggih prediktif atau disebut juga dengan PIFS. Nah, PIFS ini menggunakan GPS data untuk menemukan posisi kendaraan ditambah data peta digital untuk memprediksi kelangsungan jalan di depan kendaraan. Nah, berdasarkan hasil ini, PIFS juga memprediksi skenario jalan untuk mengubah jalan depan sesuai dengan hal tersebut. Dengan itu, lampu dapat mengikuti kelangsungan jalan dan menerangi jalan di depan kendaraan secara optimal. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dalam desain sistem lampu depan juga kita perlu melakukan banyak tes untuk lampu depan yang berbeda untuk mengurangi biaya dan waktu dan biaya yang dihabiskan untuk pengujian. Penulis juga mengembangkan sebuah virtual night drive atau disebut juga VND. Ini di gambar 10 bisa lihat. Ada juga simulator night drive berbasis PC. Kemudian VND ini menggunakan teknologi shader dari sistem grafis kendaraan terbaru untuk memvisualisasikan karakteristik pencahayaan kompleks dari sistem lampu otomotif modern yang dengan detail tinggi dan real time selama simulasi perjalanan malam. Penggunaan PND juga mengendarai kendaraan simulasi di jalur uji virtual. Sistem lampu depan yang berbeda didukung dan penggunaan dapat memilih antara berbagai model lampu depan dan mode pemilihan tampilan. Kemudian gerakan kendaraan yang dihasilkan dari dinamika kendaraan dan tindakan pengemudi pengguna ini langsung dalam lenses arah lampu depan kendaraan. Efek pada penerangan jalan di depan kendaraan divisualisasikan secara real-time dan dapat dievaluasi di layar. Kemudian yang selanjutnya ada lagi ini dijelaskan juga bahwa sistem ini juga dapat diskalakan dari versi PC yang tunggal dengan satu layar dan roda kemudi sesederhana hingga beberapa PC yang terhubung yang menembakkan sistem tampilan stereo multi channel. Setiap PC ini menggerakkan satu saluran sistem proyeksi dalam mode mono atau stereo. Kokpit lengkap kendaraan kecil atau smart V2 oleh Demartis terhubung ke sistem sebagai antarmuka I/O kepada pengguna. Ini bisa lihat di gambar 11. Kemudian beberapa pengaturan tes ini dipasang di lokasi di mitra proyek baik dari akademisi maupun juga dari industri. Oke, kemudian juga ini yang selanjutnya sistem ini juga dapat diskalakan dari versi PC tunggal dengan satu layar dan roda kemudi sederhana hingga beberapa PC yang terhubung yang menembakkan sistem tampilan stereo multi channel. Setiap PC menggerakkan satu saluran sistem proyeksi dalam mode mono atau stereo. Kokpit lengkap kendaraan kecil. Smart V2 oleh Demartis terhubung ke sistem sebagai antarmuka I/O kepada pengguna. Kemudian beberapa pengaturan tes ini dipasang di lokasi di mitra proyek baik akademisi maupun dari industri juga. Yang selanjutnya ini ada juga dijelaskan tentang integrasi prototipik. Nah, ke dalam sistem VND penulis mensimulasikan IFS prediktif dan konvensional dan memfasilitasi perbandingan langsung kedua sistem di layar. Kemudian untuk menggambarkan perilaku fungsional kedua sistem dengan lebih jelas, posisi tampilan yang berbeda dapat dipilih secara interaktif. Saat sistem sedang berjalan, pandangan mata burung seperti di gambar sebelah mengungkapkan pengaturan waktu yang berbeda antara PIFS dan juga AFS konvensional ya, sehingga memutar lampu depan untuk mengikuti tikungan jalan yang melaju. Kemudian di poin 3 juga 3.3 IR dalam prototipe kendaraan. Saat ini desain ergonomis menjadi faktor penting dalam menilai kesuksesan sebuah model mobil ya. Secara khusus peningkatan fitur untuk keamanan, kenyamanan dan untuk waktu yang lama. Prototipe nyata telah digunakan dalam desain konseptual kendaraan fisik mock-up skala 1:1 dari kabin
pengemudi dengan kursi dan dashboard, memungkinkan para insinyur untuk mengevaluasi desain interior. Namun juga untuk membangun atau memodifikasi prototipe nyata seperti ini memakan waktu dan mahal. Selain itu juga perangkat lunak checks komersial berdasarkan model 3D mobil dan pengemudi memfasilitasi analisis dasar desain ergonomis. Mereka juga memungkinkan misalnya perhitungan ruang kaki penumpang atau sudut pandangnya. Selain metode komputer tersebut, kualitas ergonomi kendaraan sangat dipengaruhi oleh persepsi penumpang yang sebenarnya. Untuk ini mock-up fisik masih digunakan. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah dalam beberapa tahun terakhir VW atau Volkswagen Commercial Vehicle ini juga mengembangkan virtual berbasis VR. Bisa dilihat dari gambar. Kemudian juga ini adalah sistem prototyping. Orang yang diuji yang duduk di kursi pengemudi sungguhan dan memakai layar yang dipasang di kepala. Orang tersebut merasa dirinya berada di mobil virtual di mana orang tersebut dapat mengarahkan melalui video virtual. Hal ini memungkinkan analisis intuitif kondisi visibilitas mengenai misalnya panel instrumen, lampu trafik, ataupun pejalan kaki. Dibandingkan dengan model fisik, sistem ini selangkah lebih maju, tetapi presentasi realistis dari lingkungan virtual ini membutuhkan banyak usaha, terutama simulasi dinamika kendaraan, menghabiskan waktu per model dan daya komputasinya. Kemudian juga, nah ini daftar dasar bangku tes seluler. Ini bisa dilihat pada gambar adalah mobil sungguhan tanpa dashboard, kursi belakang, kemudian kolong dan langit-langit. Pengemudi duduk dalam posisi mengemudi normal dengan HMD menyala. HMD memiliki sepasang kamera, video terintegrasi dan LCD display. Kemudian kamera menangkap pandangan pengemudi di dunia nyata. Posisi arah pandang pengemudi ditangkap oleh sistem pelacakan optik presisi tinggi. Saat mengemudikan, bangku uji bergerak. Kemudian pengemudi melihat mobil asli dan trek uji ditambah dengan komponen virtual. Kemudian ini dari mekatronika ke optimasi diri. Istilah mekatronika sendiri adalah singkatan dari kerjasama simbiosis mekanika, elektronik, teknik kontrol, dan rekayasa perang lunak. Ini membuka perspektif dari yang menarik untuk pengembangan produk teknik mesin masa depan. Berbagai sistem mekatronika juga dapat dinyatakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama didasarkan pada integrasi spesial mekanik dan elektronik dengan tujuan adalah untuk mencapai kepadatan tinggi fungsi mekanik dan elektronik dalam ruang yang tersedia. Kemudian juga kelas ini pada teknologi perakitan dan penghubung, yaitu misalnya pada mode interconnect devices atau MID. Kemudian yang kedua ada berkaitan dengan terkontrol dari sistem multi tubuh. Di sini juga sensor mengumpulkan informasi tentang lingkungan dan sistem itu sendiri. Sistem kontrol menggunakan informasi ini untuk mendapatkan reaksi yang tepat. Reaksi-reaksi ini kemudian dieksekusi oleh aktuator sistem. Itulah yang kita sebut sebagai loop kontrol dasar dari sistem mekatronika. Nah, ini yang selanjutnya desain sistem mekatronika canggih. Dalam buku ini di bab 1 juga dijelaskan tentang pengembangan sistem mekatronika canggih masih menjadi tantangan. Metodologi mesin yang ditetapkan yaitu desain teknik oleh Pahal atau Pahal-Bitz atau pedoman VDI 2206. Ini meletakkan dasar untuk memenuhi tantangan. Namun demikian, metodologi ini perlu diperluas secara mendasar dan ditambahkan dengan metode dan alat yang mencakup domain untuk menangani kompleksitas pengembangan. Ini terutama berlaku untuk fase pengembangan awal desain konseptual. Kemudian juga di 5.1 ini ada domain spanning specification. Dari solusi prinsip bahwa deskripsi komprehensif tentang solusi prinsip sistem yang sangat kompleks perlu dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek ini menurut gambar di bawah
antara lain persyaratan lingkungan, kemudian sistem tujuan, skenario aplikasi, fungsi, struktur aktif, bentuk, dan perilaku. Perilaku juga terdiri dari seluruh kelompok karena ada berbagai jenis perilaku, misalnya pada perilaku logika, kemudian perilaku dinamis, perilaku dinamis sistem multitubuh, dan perilaku kooperatif. Yang selanjutnya juga di sini juga dijelaskan tentang mengelola proses dan pengembangan. Ini digambar di samping ini mengilustrasikan bagaimana alat presentasi visual ini bisa terlihat seperti tampilan yang dapat diperbesar dari seluruh proses pengembangan, mendukung navigasi cepat melalui proses sistem yang lengkap. Pengguna dapat secara efisien mencari model sistem lengkap, menavigasi ke langkah-langkah proses apapun dari seluruh model proses, beralih di antara tingkat detail yang sewenang-wenang dan menyajikan hasil langkah-langkah proses individual, seperti misalnya proses model parsial dari solusi prinsip. Kemudian di sini juga dijelaskan pada poin 6 ini pengujian sistem mekatronika tingkat lanjut berbasis AR dan VR. Untuk pengembangan sistem mekatronika canggih seperti RealCAD, pertama-tama kami menerapkan testing spesi yang diperkenalkan pada bagian sebelumnya. Untuk diagnosis solusi prinsip RealCAD, berdasarkan prinsip ini, penulis juga mengembangkan berbagai prototipe virtual dan testbed untuk prototipe nyata. Untuk analisa dan evaluasi perilaku komponen dan model RealCAD yang dipilih. Namun analisa dari evaluasi RealCAD dan komponennya bisa menjadi rumit dan memakan waktu karena ada dua alasan utama. Yang pertama, RealCAD juga ada penunjukan perilaku yang cukup kompleks. Misalnya, ketika RealCAD tergabung atau meninggalkan konvoi, proses ini berlalu dengan cepat dan melibatkan banyak variabel dan data sehingga sulit bagi seorang insinyur untuk memahami jalannya proses dan untuk mempertahankan gambaran keseluruhan proses. Kemudian juga beberapa prototipe komponen RealCAD, misalnya testbed untuk undercarriage RealCAD beroperasi dengan cepat dan bagian-bagiannya sebagian besar bergerak hanya beberapa milimeter. Bagi insinyur, gerakan kecil seperti itu sangat sulit untuk dilihat. Kemudian yang selanjutnya ini di 6.1 juga ini berbicara tentang analisis visual perilaku konvoi berbasis AR. Dalam contoh pertama ini si penulis menerapkan teknologi AR untuk memfasilitasi analisa proses pembangunan konvoi beberapa RealCAD yang di jalur uji di kampus Universitas di Paderborn. Karena penulis hanya memiliki satu prototipe RealCAD nyata yang tersedia untuk dikendarai di jalur uji, penulis perlu mensimulasikan RealCAD virtual yang ditambahkan untuk dapat mensimulasikan proses pembangunan konvoi. Kemudian juga di situ dijelaskan berdasarkan teknologi AR, penulis memproyeksikan RealCAD virtual ke dalam video RealCAD nyata yang mengemudi di atas jalur uji. Aplikasi AR menggabungkan dan memvisualisasikan semua informasi. Kemudian di sini juga realisasi sistem augmented reality atau AR. Kalau dilihat dari gambar samping menunjukkan pengaturan tempat tidur uji Hill di sebelah kiri dan pengaturan sistem AR di sebelah kanan. Server komunikasi terintegrasi antara kedua komponen. Bagian bawah gambar menunjukkan meja kontrol operator untuk mengamati jalur uji. Kemudian tempat tidur uji yang terdiri dari RealCAD nyata dan sistem prototyping real-time yang diproduksi oleh DSpace. Simulasi tempat RealCAD nyata berjalan pada sistem real-time dalam kondisi hard real-time. RealCAD asli di jalur uji adalah pemimpin konvoi simulasi. RealCAD ini berkomunikasi dengan sistem simulasi oleh sistem bus internal kepemilikan. Kemudian di 6.3 juga ini ada analisis visual berbasis VR dari undercarriage RealCAD ya. Nah, contoh kedua ini menjelaskan penggunaan teknologi VR untuk memfasilitasi pengujian yang ditargetkan dari kelompok undercarriage RealCAD serta untuk mengembangkan pengontrol.
tempat uji untuk undercarriage di rel cap pada skala 1/2,5 telah dikembangkan di University of Paderborn. Undercarriage rel cap secara aktif mengarahkan saklar pasif, kemudian memungkinkan rel cap untuk memilih arahnya pada saklar. Kemudian di 6.4 juga ini dia tentang uji tempat tidur uji carriage. Nah, ini di gambar samping menunjukkan undercarriage rel cap dan testbednya. Tempat tidur uji undercarriage terdiri dari suspensi roda rel cap yang dirangkai dari bingkai. Di tengah dua aktuator yang menyesuaikan chamber roda di kedua sisi undercarriage dipasang ke bingkai, kemudian setiap roda terhubung ke aktuator lain yang menyesuaikan sudut kemudi roda. Roda diposisikan pada sepotong pendek trek. Sensor untuk mengukur jarak antara roda dan trek dipasang ke undercarriage. Kemudian aplikasi real time virtual untuk visualisasi di 6.5. Di sini ada 3 gambar. Di sini dijelaskan bahwa penulis telah mengembangkan aplikasi berbasis realitas virtual untuk memfasilitasi alokasi cepat perilaku undercarriage variable chamber ke jalur pengujian. Aplikasi PR terdiri visualisasi track, uji virtual, dan model virtual undercarriage variable chamber. Aplikasi ini terhubung dengan desktop undercarriage melalui bus real time. Ini untuk memastikan bahwa sudut kemudi dan kemiringan roda di testbed sesuai dengan model virtual undercarriage dalam aplikasi PR. Gambar di atas ini memberikan gambaran umum tentang keseluruhan sistem. Jalur uji virtual berfungsi sebagai model lintasan untuk tempat tidur uji carriage, menyediakan jalur lintasan termasuk semua lereng, jalur kurva, saklar, dan lain-lain. Undercarriage sedang melaju. Undercarriage juga menyesuaikan sudut kemudi dan chamber rodanya di testbed sesuai dengan jalannya. Trek uji visual saat mengemudikan di sepanjang jalur virtual model VR dari undercarriage juga menyesuaikan sudut kemudi dan chamber yang sesuai, dan dengan demikian menunjukkan perilaku dinamis prototipe di testbed seolah-olah ini akan mengemudi di sepanjang jalur uji virtual. Kemudian ini di 6.6 ini adalah analisa visual perilaku. Penulis juga telah melakukan banyak tes drive di mana testbed undercarriage terhubung dengan ke aplikasi VR untuk memvisualisasikan prototipe simulasi di sepanjang jalur uji virtual. Penulis juga melakukan analisis visual dari test drive di mana penulis berfokus pada pemeriksaan sudut kemudi dan chamber dan menganalisis sistem dinamis undercarriage di saluran uji dan terutama selama proses melintas saklar. Kemudian di sini yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini dijelaskan bahwa pengembangan sistem mekatronika canggih ini adalah sebuah tugas yang menantang dan membutuhkan pengetahuan dari banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu juga. Teknik specification juga baru untuk desain sistem tersebut, memfasilitasi proses interdisipliner dengan menggabungkan kontribusi dari masing-masing disiplin dan menerapkan satu teknik spesifikasi umum untuk desain konseptual. Penulis juga meningkatkan pengembangan sistem mekatronika canggih dengan mengintegrasikan metode dan teknik dari tinjauan desain klasik ke dalam alat presentasi visual dan menerapkan metode ini ke proses pengembangan itu sendiri. Ya, baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini sebagai salah satu tugas pada mata kuliah sistem multimedia, itu tugas 2 untuk review buku atau menjelaskan mempresentasikan buku pada bab 1, yaitu Design and VR Based Testing of Advanced Mechatronic System.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.